Kita ini bisa berlaku munafik waktu di gereja atau waktu di rumah. Di gereja. Nah, maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafiknya. Supir itu bilang gini, Pak, kalau hari Minggu aja deh baik. Kalau Senin sampai Sabtu, Pak, itu di rumah nggak karu-karuan. Mbak di rumah dianjing-anjingin, sampai anjing di rumah takut koden sama dia. Kemunafikan bisa sangat terjadi justru di dalam gereja hari Minggu. Di mana orang cuma pakai topeng. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Gereja banyak orang-orang munafiknya. Pernyataan yang sangat keras disampaikan oleh Pendeta Daniel Alexander tentang bagaimana keadaan hamba-hamba Tuhan, para pelayan atau jemaat sebagai aktivis, bagaimana kehidupan mereka selama 1 minggu saat mereka berada di luar gereja, dan juga ketika mereka pada hari Minggu ada di dalam gereja dengan perilaku atau sikap yang sangat jauh berbeda, bahkan bertolak belakang. Sikap dan perilaku demikian disebut sebagai orang munafik karena apa yang terlihat di depan berbeda dengan yang terlihat di belakang. Melihat kondisi demikian, dengan nada satir, Pendeta Daniel Alexander mengatakan, maka dari itu orang Kristen jangan pergi ke gereja karena lebih banyak orang munafiknya daripada orang yang tulus dan sungguh-sungguh terbuka melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Keadaan demikian juga dikonfirmasi oleh Pastor Billy Lantang melalui pengalaman atau kesaksian hidup saat dia pernah melayani di sebuah gereja. Ada seorang aktivis, ia seorang kaya, memiliki supir yang akhirnya melayani pendeta atau Pastor Billy Lantang. Kemudian melalui supir seorang aktivis yang kaya ini, ia mendengar bahwa perilaku sang majikan sangat berbeda ketika pada hari Minggu dengan hari-hari biasanya. Pada hari biasa, sikap sang majikan begitu berbeda ketika pada hari Minggu. Pada hari Minggu tampak baik, kata-katanya manis, tetapi pada hari biasanya sering mengungkapkan atau mengeluarkan kata-kata umpatan yang sangat menyakitkan. Bukan hanya kepada sang supir, tetapi juga kepada asisten rumah tangga yang ada di rumah sang majikan. Begitu sangat menyakitkan kata-kata yang dikeluarkan. Lalu melihat pengalaman atau realita yang ada tentang orang-orang yang melayani di gereja dengan perilaku atau sikap demikian, apakah memang seharusnya orang Kristen tidak datang atau beribadah ke gereja sebagaimana yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Alexander? Apakah hal demikian dikehendaki oleh Allah, atau bagaimana seharusnya fungsi atau peran gereja di dalam membina warga jemaat atau umat Kristiani? Sebelum memberikan tanggapan, mari terlebih dahulu kita melihat cuplikan video dari pernyataan-pernyataan Pendeta Daniel Alexander dengan pengalaman dari Pendeta atau Pastor Billy Lantang. Kita ini bisa berlaku munafik waktu di gereja atau waktu di rumah. Di gereja. Nah, maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafiknya. Maaf. Karena di gereja banyak orang munafik. Kenyataan. Iya. Waktu COVID, banyak orang berkata hemat loh. Kenapa hemat? Ibadah nggak perlu dandan, nggak perlu ini, nggak perlu ongkos, nggak perlu. Di rumah aja. Apa adanya. Di gereja banyak orang munafik. Tapi memang benar karena di beberapa kali itu aku juga pernah ngalamin sih. Ada seorang ibu yang menyuruh aku memakai supirnya dia. Terus kemudian ketika aku naik mobilnya, supirnya tiba-tiba minta kerjaan koden sama aku. Cuma berdua nih sama supirnya. Nah, ibunya ini kan pengerja gereja gitu. Terus udah gitu tiba-tiba supirnya bilang gini sambil nangis akhirnya. Tiba-tiba setengah nangis dia bilang gini, "Iya Pak, setiap hari aku dianjing-anjingin." Anjing-anjingin kenapa? Ya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai aku mimpi anjing katanya gitu. Aduh Tuhan ampun. Terus aku tanya gini, yang anjing-anjingin itu siapa? Ya tadi, ibu tadi itu majikan saya gitu. Loh, aku bilang gini, itu ibu baik banget.
selama ini aku kalau ketemu di gereja, kalau pelayanan di sini baiknya luar biasa. Itu saya nggak pernah lupa. Supir itu bilang gini, Pak, kalau hari Minggu aja dia baik. Kalau Senin sampai Sabtu Pak, itu di rumah nggak karu-karuan. Itu Mbak di rumah dianjing-anjingin sampai anjing di rumah takut koden sama dia katanya. Kasian kan. Nah, akhirnya supir itu waktu aku mau keluar dari mobilnya dia sempat pesan, Pak, kalau sampai ada lowongan, tolong ingat aku. Kristen aktif ini. Nah, aku tuh keluar dari mobil itu terganggu koden. Karena gini, aku nih ketemu orang ini kan setiap hari Minggu baik-baik saja. Ternyata ya betul yang dikatakan itu. Kemunafikan bisa sangat terjadi justru di dalam gereja hari Minggu. Di mana orang cuma pakai topeng, shalom, dan ternyata waktu dia pulang ke rumah, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di hari Minggu. Bahkan hamba Tuhan kan juga banyak yang begitu. Saya waktu ada seminar hamba Tuhan, beberapa tuh datang waktu konseling sempat bilang, Pak doakan saya, karena waktu saya berkhotbah di atas mimbar itu tidak sama seperti apa saya lakukan di rumah. Saya terlibat pornografi. Saya mukulin istri Pak. Saya mukulin anak. Dan itu tidak sesuai sama saya khotbah. Saya harus bagaimana gitu loh. Itu terjadi dan ada laporan-laporan ketika yayasan kita mengadakan seminar hamba Tuhan. Jadi yang Koden bilang ya benar, memang orang yang munafik ya bisa terjadinya hanya di gereja. Tahun 77, 78. Iya. Masih muda, baru pelayanan. Koden ikut pelajaran Alkitab dari seorang hamba Tuhan senior, masih hidup di Surabaya. Pendeta Yusuf BS. Oke. Ya. Kalau saudara dulu pernah kenal tulang Elisa. Oke. Salah satu pelajaran yang Koden gak bisa lupa sampai hari ini. Dan itu yang Koden terapkan ke anak-anak. Kalau sampai kita ingin tahu hamba Tuhan itu bagaimana. Satu, tanya istrinya. Dua, tanya anak-anaknya. Ketiga, kalau ada pembantu, tanya pembantunya. Dan itu betul. Betul. Satu-satunya alasan kenapa ada anak-anak hamba Tuhan yang gak mau dengar khotbah bapaknya. Karena yang dikhotbahkan gak dilakukan di rumah. Betul. Itu yang maka itu kemudian berkata pada anak-anak, kamu jangan nilai papa waktu papa khotbah. Sebab mimbar ini panggung sandiwara. Nilai papa dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, iya. Wow. Luar biasa. Jangan jadikan mimbar itu panggung sandiwara. Karena kehidupan itu harus dimulai dari rumah, kemudian akhirnya bisa dibawa ke mimbar sebagai sebuah ungkapan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuatu yang menjadi munafik. Betul sekali. Wow, itu nampar banget. Harusnya nih kita yang nonton ini sadar ya bahwa kalau sampai kita dititipkan Tuhan, jemaat Tuhan dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan terlibat di dalam politik, jangan terlibat di dalam kerajaan sendiri, jangan menjadi orang munafik di hari Minggu, ya itu penting sekali nilai-nilai yang kita harus belajar nih hari ini nih. Dan itu memang ironisnya ketika itu terjadi banyak orang akhirnya kepahitan, tidak lagi mau ke gereja. Dan ada beberapa teman-teman saya pun yang datang kepada saya ngomong saya tidak lagi mau ke gereja karena ngeliatin ya. Memang nggak boleh juga memang salah juga kalau kita lihat orangnya, tapi kan ini nggak bisa dipungkiri bayi-bayi rohani ini kan kasihan. Iya, mereka perlu contoh. Mereka lihat kayak begini mereka kecewa akhirnya. Jadi di dalam video tersebut ada beberapa hal yang menjadi poin untuk kita bisa merenungkan dan memberikan tanggapan terkait dengan gereja dan orang-orang atau umat Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, bagaimana sikap dan perilaku hidupnya pada saat mereka ada di gereja pada hari Minggu dan pada saat hari biasa lainnya seperti hari Senin sampai hari Sabtu. Yang pertama adalah gereja seringkali menjadi tempat orang-orang munafik dan seringkali orang-orang menjadikan gereja sebagai topeng untuk mengelabui bagaimana sesungguhnya perilaku kehidupan mereka sebenarnya ketika di luar hari Minggu. Yang kedua adalah fakta atau realita berdasarkan pengalaman dari Pastor Billy Lantang bahwa realita ini atau fakta ini benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah dari sisi atau aspek hamba Tuhan yang seringkali mimbar menjadi topeng untuk mereka menjaga pencitraan, padahal kehidupan sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta
Daniel Alexander untuk mengetahui bagaimana kehidupan seorang pendeta atau hamba Tuhan sesungguhnya. Dia berdasarkan pelajaran yang diterima dari pendeta Yusuf B.S. mengatakan bahwa sumber-sumber yang penting untuk mengetahui seseorang itu adalah baik citranya, yaitu ditanya kepada yang pertama istrinya, yang kedua adalah anaknya, yang ketiga adalah pembantunya. Yang keempat adalah apabila melihat realita dari hamba-hamba Tuhan yang hanya menjadikan mimbar sebagai tameng atau topeng, seringkali kepada bayi-bayi rohani, yaitu jemaat-jemaat yang baru atau sedang bertumbuh, meskipun memang kita tidak melihat orangnya, tetapi pengajarannya tetap bahwa dibutuhkan sebuah teladan dari seorang figur yang namanya hamba Tuhan atau seorang aktivis yang terlibat aktif di dalam melayani Tuhan. Melihat fenomena ini, bagaimana seharusnya dari sudut pandang Kristen melihat semuanya ini, dan apa yang dikatakan Alkitab seharusnya. Yang pertama terkait dengan gereja. Pada prinsipnya jelas bahwa tugas gereja adalah bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tetapi tidak dipungkiri bahwa wajah gereja yang dalam tanda kutip adalah baik seringkali dipakai sebagai tempat untuk oknum, menjadikan sebagai tempat pencitraan atau untuk kamuflase sehingga benar-benar bisa membangun reputasi dirinya yang baik. Tentu hal ini adalah salah di mata Tuhan, dan Tuhan tidak menghendaki orang-orang menggunakan gereja menjadi alat atau sarana untuk mereka melakukan pencitraan atau membuat akhirnya gereja menjadi buruk oleh karena perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan Tuhan mengecam orang-orang yang demikian sebagaimana yang Ia tujukan kepada orang-orang atau ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua adalah fakta atau realita bahwa ada orang-orang menjadikan gereja menjadi tempat munculnya kehidupan orang-orang munafik, bahwa itu benar terjadi. Ya, salah satu adalah pengalaman dari Pastor Billy Lantang itu sendiri. Jadi ini bukan rahasia umum, dan terkadang gereja tidak berdaya karena orang-orang yang melakukan demikian adalah mereka yang mungkin dalam tanda kutip adalah orang kaya yang menjadi pendukung secara finansial di dalam gereja. Dan gereja atau hamba Tuhan membuka ruang, bahkan memfasilitasi untuk orang-orang yang demikian menduduki tempat-tempat yang mana mereka bisa mendapatkan penghormatan. Bahkan ini menjadi sesuatu yang membuat orang-orang majelis, bahkan hamba Tuhan menutup mata untuk perilaku atau tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Tentu hal ini salah di hadapan Tuhan. Kemudian tentang hamba Tuhan atau pendeta menjadikan mimbar sebagai tempat untuk menggunakan topeng, dan memang betul bahwa sesungguhnya mimbar adalah tempat seseorang untuk menyuarakan kebenaran atau firman Tuhan. Seseorang bisa saja Tuhan pakai untuk menjadi alat menyatakan firman-Nya, tetapi harus bisa menjadi teladan, bukan hanya
sekedar kata-kata, tetapi melalui kehidupan sehari-hari. Dan hal ini seharusnya bisa dirasakan terlebih dahulu di dalam keluarga. Maka dari itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Alexander, untuk mengetahui bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan, ia perlu meng-cross-check baik dari istri, anak-anak, bahkan orang-orang yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat adalah bayi-bayi rohani. Memang benar, seorang bayi tentu disebut sebagai peniru ulung. Mereka belum bisa memahami secara intelektual atau kognitifnya, masih terus belajar untuk berkembang, dan mereka berusaha mengetahui yang benar dari perilaku atau sosok seorang mentor, atau bisa dikatakan sebagaimana mentor-mentor rohani berperilaku, itu yang dijadikan sebagai teladan untuk mereka terus bertumbuh. Maka dari itu, gereja harus benar-benar kembali kepada fungsinya, menjadi wadah untuk jemaat bisa dibina, mengenal Tuhan, diarahkan, dan menjadi dewasa secara rohani. Dan juga baik para pelayan yang ada, mulai dari pelayan-pelayan yang lain sampai kepada hamba Tuhan, benar-benar bisa menerapkan atau memancarkan sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan.